Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ya, ketemu lagi dengan saya Bambang Haruna alias Joglono di Pendowo Aji Channel. Selamat sore saudaraku semuanya yang di Nusantara maupun yang di luar negeri. Terima kasih banyak atas dukungannya mengenai tentang mereview atau edukasi atau mengenai tentang anting pusaka aji, yaitu budaya bangsa Indonesia mengenai tonsa aji. Itu tinggalan adiluhur kita. Saudaraku, kali ini masih belum ada giat kemana-mana ya, masih kita untuk mengisi kekosongan ya, kita mereview, ada mereview beberapa pusaka untuk mengisi kekosongan. Dan kebetulan daripada nganggur ya, puasa-puasa kita saling sama belajar ya mengenai tentang pusaka aji, yaitu untuk mereview pusaka yang lama-lama ya begitu. Dan saya tegaskan lagi bahwa kita bukan menjelekkan pusaka yang baru, tidak ya, cuman kita khusus untuk mereview pusaka lama itu tujuan untuk mengenalkan kepada generasi-generasi penerus atau adik-adik yang belajar pusaka ya, biar memahami mana yang tua dan mana yang muda atau pengrajin sekarang. Walaupun yang muda pengrajin sekarang bahannya bagus ya, garuknya bagus, juga mahal ya. Itu saya tegaskan itu. Nah, maka itu ada 4 pusaka yang mau kita review. Kebetulan menurut saya pusaka ini sepuh-sepuh ya, sepuh-sepuh, tinggalan adiluhur kita yang sudah mendalui, yaitu para empu zaman-zaman kerajaan begitu. Oke. Ya, saya mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata saya kurang berkenan atau yang tidak sama dengan saudaraku atau di buku ya saya sebenarnya mohon maaf ya, jangan dibuat permasalahan ini karena semua estimasi itu tidak sama ya. Estimasi sifatnya perkiraan begitu saudaraku ya, atau kebiasaan untuk yang memegang ya dan belajar memegang pusaka lama begitu. Apalagi ya saya terangkan bahwa di sini tidak ada saya itu yang ahli pusaka ya, semua masih belajar begitu ya. Untuk saudaraku ya, ini saya yang pertama ya, yang pertama kita untuk mereview yang pertama ya. Untuk rangkanya itu kayu timo ya, gali tua sekali, rangkanya kayu timo ya, kayu timo ya. Di sini ini ya perak ya, ini perak ini ya. Peraknya tebal sekali ini ya, peraknya tebal sekali ya, perak sepuh ya, utuh masih hanya perak, masih utuh sekali ya perak. Nah ini oke, saya buka ya. Untuk rangkanya bagus sekali ya, untuk rangka bagus sekali ya. Itu kita buka ya. Nah, oh ya, kita buka ya saudaraku ya. Kalau buka pusaka ya, kalau buka pusaka tidak boleh harus pusaka yang ditarik ya rangkanya. Karena apa? Itu membahayakan bagi nanti kalau rangkanya rusak bisa nanti kebeler ya. Cara begini untuk memasukkan ya, tangan kiri rangkanya ya begitu ya. Ini kalau pusakanya Kinata, kalau nariknya seruet gini ya, ditarik ini keras lah, itu nanti bisa ngelontok emasnya ya. Nah, makanya jadi kalau untuk memasukkan juga tidak boleh kasar. Kalau kasar nanti kalau ngenai gonjo terus ya bisa mengap ya. Jadi harus kita itu cara orang masuk itu untuk bertamu assalamualaikum, ketok-ketok dulu ya. Nggak boleh langsung kita buka gedor lah itu ya. Kalau kaget ya,
Ya kalau pusaka itu kosongan ya enggak, kalau pusaka yang masih ada yang menunggu doa-doa lah itu nanti malah makan enggak baik begitu ya. Nah, jadi gini ya, kita buka, ada doa-doa khusus kalau pakai doa, kalau enggak ya istilah bismillahirrahmanirrahim gitu. Ini ada pentilnya itu. Ini yang main ini dimasukkan, yang main ini jempolnya. Jempolan kita dorong, tek lah keluar ya. Nah ini taruh kita pelan-pelan ya. Ini untuk mengamankan dari wilapsi biar gak peset. Juga kalau kita juga aman. Juga kalau rongkonya itu nanti ada apa namanya itu, ada mendoknya, kalau itu robek, jadi tidak sampai goser ya. Jadi ada tatanan cara buka pusaka aji ya. Begitu kita taruh ya. Nah sekarang ini ya. Ini masih baru kita cuci ya. Baru dicuci ya. Nah ini kita buka ya, kita buka ya. Nah pusaka ini ya toh bagus sekali ya. Nah ini ya, pusaka ini bagus ya, dengan dapur dapur tilam sari ya, dapur tiram sari ya, itu ya. Nah, wungkul ya, enteng dengan era Tuban. Era Tuban maksudnya estimasi era Tuban Mojopahit. Maksudnya era Mojopahit itu zamannya Majapahit ya, begitu ya. Nah ini ya. Lah empunya empu bisa itu bisa dikata empu supaya bisa ya, tetapi zaman pilihan di Tuban ya. Lampu Tuban ya. Nah ini ada pamor junjung derajat ya. Junjung derajatnya halus sekali ya. Deling ya. Deling sekali ya. Baunya ini pusaka ini sangat khas ya, khas besinya itu ya. Bau wangi lah. Junjung derajat dengan atas pamor ya, tadi dinamakan itu satu pamor Wahyu Temurun ya. Wahyu Temurun. Nah ya, dengan Wahyu Temurun itu atasnya ya, dengan atasnya itu Wahyu Temurun dari dua warna ya, pamornya dua warna. Pamornya dua warna ya. Untuk ukuran pusaka ya sederhana, tidak panjang, dan cukup istilah 3 tujuan ya. Ini ya tilam sari, modelnya itu seperti bogel seperti bagel tapi bukan itu ya. Untuk garapnya itu sangat agak tebal ya, pamornya deling ya, bahannya meteor tapi ringan ya. Lah untuk cari janjang derajat gini ya agak lumayan ya, karena apa, dari segi bikin pamornya itu deling juga halus ya, juga toto itu ya, juga toto itu. Nah ya ini ya, junjung derajat ya, junjung derajatnya halus ya, halus juga, wilah masih utuh ya. Berarti kalau junjung derajatnya itu, kalau istilahnya itu untuk pegangan kan, berarti kan supaya orang mempunyai kedudukan biar secara filosofinya ya, secara filosofi atau huruf sangker dari pamor itu, bahwa pusaka itu untuk kederajatannya, untuk kelancaran suatu bagi orang yang memegang itu, apalagi untuk orang konglomerat zaman dulu atau pejabat ya, untuk kenaikan tingkat derajat begitu ya. Lah di situ ada pamor atas Wahyu Temurun ya. Maaf loh, saya tidak mengimankan pusaka ya, tapi istilahnya itu arti pamor itu di situ. Nah, Wahyu Temurun itu menandakan bahwa istilah itu kewahyun ya, Wahyu Temurun. Jadi siapa yang untuk memegang itu ya, berarti istilah itu dapat derajat atau wahyu ya, wahyu minangka istilah itu ya, termasuk juga kederajatan juga ya toh. Nah itu sambung antara Wahyu Temurun dan junjung derajat ya toh. Nah itu jadi sambung supaya apa yang kita harapkan itu dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya wa ta'ala begitu ya. Itu jadi bahwa pusaka ini ya yang jelas untuk kegunaan pusaka itu estimasinya ya lah, yaitu
Wahyu Tumurun yang saya terangkan tadi ya jadi istilah wahyu tumurun itu dapat wahyu. Wahyu itu macam-macam ya, dapat kerjekian, istilah itu kerjian yang berhubung dengan masalah pekerjaan sesuai dengan misinya begitu ya. Misinya ada di bidang di pemerintahan atau di bidang hukum maupun ada di bidang swasta ya, yang mempunyai usaha ya yang tingkat tinggi, baiknya seperti itu. Karena pusaka ini menandakan bahwa pusaka ini memang walaupun seperti ini banyak kelas ya, tapi pusaka kelas, tapi tidak sembarangan. Tapi pusaka ini pegangannya para kolong merat dulunya itu. Kolong merat itu orang yang punya kepentingan istilah di dalam kerajaan, istilahnya seperti itu ya. Nah, ini ya. Pamornya halus sekali ya, pamornya halus sekali ya. Juga tidak ada kolosi apapun ya, istilah itu kolosi hanya kolosi tua begitu ya. Ya, saudaraku, ya, pusaka tadi yang pertama itu cukup lumayan ya. Jadi hawanya juga secara kepercayaan enak dingin ya, begitu ya. Maksudnya bukan enak penak gitu ya, nyaman gitu ya. Pusakanya itu kalem ya, hawanya itu tidak ada hawa panas begitu ya. Itu kalau saya merasakan ya. Untuk yang kedua ya, saudaraku ya, untuk yang kedua ya, pusaka ini ya tombak ya, tombak Mojopahit ya, tombak Mojopahit ya. Nah, untuk auranya ya kelawu ya, kelawu ya, kelawu ya. Kelawu seperti kehijauan ya, ini ya. Untuk dapur tombak panggang lele ya. Loh, panggang lele gimana ada Pak? Ya ada yang dinamakan itu istilah panggang lele. Panggang lele itu dari pucuk dari sini kosong lurus ya. Jadi looknya itu adalah dari seperempat dari pucuk itu namanya panggang lele. Seperti lele gini ya lah gitu. Lah, tombak ini termasuk tombak keraton. Saya mengatakan untuk keraton apa? Karena ini adalah kinata ya, kinata ya, kinata yang dirasakan itu kinata seperti ada telapak jalak ping-ping ya, tapi di sini belat masih utuh ya. Juga kinatanya masnya masih utuh. Ini bukan anu loh, bukan tambahan ya, memang asli ya. Kinatanya masih asli ya. Lah untuk peksi ya cukup masih orisinil ya. Lah pusaka ini pamornya ya deling sekali, waskutah ya, deling. Ya, coba dipegang. Kula mari besok. Lah ya, untuk petuknya sangat bagus garapnya ya. Karena ini pusaka keraton ya, pusaka khusus pesanan. Petuknya penuh, enggak ada yang kalah. Ya. Dan untuk wilah juga utuh, cuman kolosi karena lama, kolosi ketuaan tapi gak keropos ya toh. Lah dapur panggang lele ya toh. Lah dapur panggang lele itu bagus ya. Jadi panggang lele ini termasuk, kalau secara sekarang kepercayaan sekarang, panggang lele termasuk pusaka untuk juga kerjian ya. Lah untuk kinatanya itu kinata untuk penangkal ya. Juga kinata untuk istilah itu bisa dikatakan pusaka dalam, pusaka keraton saudaraku ya. Itu kalau wujudnya barangnya ya apa, lah itu antik ya. Karena tombak itu justru yang tua-tua itu pamornya seperti itu. Jadi yang tua dengan kinatanya dipetuk ya, kinatanya petuk. Kebetulan itu kinata petuk itu masih utuh sekali ya. Itu untuk estimasi era Mojopahit. Karena apa? Dari gambaran saya itu dari wilah ya, atau seloroknya wilah pusaka ya, itu kelawu kehijauan begitu ya. Itu ya, yang jelas pusaka ini pusaka dalam, pusaka keraton ya. Itu untuk apa itu namanya, untuk kinatanya sangat halus sekali, kinatanya halus begitu ya. Saudaraku, untuk mengenai yang kedua itu dapur panggang lele, yaitu
kinatah emas ya toh, cukup selesai. Bila saat ada kata saya kurang berkenan, saya mohon sebacara sebesar-besarnya. Ini pusaka ini belum dirawat ya. Kalau dirawat pamornya deling sekali, itu deling sekali ya. Untuk satu kedua pusakanya menurut saya menengah ke atas ya, kelas begitu. Kedua ketiga maaf ya, ini ya maaf, hari-hari puasa ini sarafnya agak lemah ya, lupa ya, saraf wajar begitu ya. Kalau saya sebenarnya saya sudah mohon maaf bila ada salah ucap ya, saya mohon maaf ya begitu ya. Ini untuk ladrang Jawa Timur ya, itu ya, untuk ladrang Jawa Timur ya, dengan kayu apa ini ya, dengan kayu saya seperti gembol begitu ya. Ya, itu juga untuk mendoknya itu ya juga sudah bagus ya. Ladrang Jawa Timur ya, itu sudah lengkap ya. Untuk meduknya, meduk bungkulnya saya bawa ya, lengkap ya. Selut ya, meduk bungkul ini selut, ini ya selut meduk bungkul ya, ini meduk juga mendak ya. Kita buka. Oh ya, ini kita buka. Wah, dapurnya ya toh, bagus ya, dapurnya termasuk jalak ya, jalak. Ini katakan saya jalak tiram sari ya, saya katakan jalak tiram sari karena ini memanjang mekuk ya, ngecil ya buntut turangnya ya, itu ya. Nah, untuk ketuaan pusaka ya, kolosinya sangat halus, meluntus ya, kolosi tua ya. Nah, untuk era Tuban ya, era Tuban ya, Tuban juga ya, sepuh ini Tuban. Untuk pamor udan mas ya, untuk pamor udan mas ya, udan mas ya, udan mas lah 55 ya. Di sini seperti domino 55 ya, 55 sangat sensitif sekali. Kalau dilihat dari iringan tuanya itu kelihatan, tua kolosinya itu dari iringan itu tua sekali ya toh. Maksudnya tuanya itu tua, bener-bener tua sepuh karena kolosi alam ya toh. Kolosi alam karena dari kolosi tahunan begitu ya, bukan ratusan tahun ya toh itu. Nah ini untuk pamor udan mas ya toh. Nah, untuk garap bagus sekali. Di sini ada pamor istilah itu bungkem ya toh. Di gumbengnya ini di dalam ada pamor bungkem ya, ini ya toh. Lah tembus ya, ada pusaran tembus ya, tembus bungkemnya ya toh, tembus juga. Lah ini ya, nah ini tembus ya. Lah jalaknya, dapur jalak. Untuk pinggir-pinggirnya itu memang pusaka ini tua bener ya toh. Tua karena tua ini loh ya. Untuk pamornya, wah pamornya ini bagus sekali ya, artinya bagus itu masih utuh deling ya, deling itu deling. Coba didekatkan di kamera biar kelihatan lah itu ya. Untuk panjang sekitar antara 38 itu, untuk 38 cm ya. Untuk dapur jalak tilam sari, karena jalak tilam sari lah itu karena ada tikelaris ya, tikelaris jalak. Nah itu pusaka ya, tembus ya, dari gumbanya itu ada pusaran tembus ya kan, pusar bungkem itu ya toh, pusar bumi atau pusar bungkem ya toh. Itu utuh ya, dari juga pamor utuh ya. Udah tahu kalau itu memang, jadi pusaka ini pusaka termasuk untuk apa itu namanya itu, bisa untuk apapun yang kita perlukan ya. Nah, atau perlukan itu maksudnya itu hawanya itu bagus ya. Berarti bukan berarti kita mengimankan pusaka bahwa doa yang diturunkan oleh empu yang
minta kepada Tuhan Yang Maha Esa sampun memberikan doa-doa yang disatukan oleh pusaka itu ya. Maka di Esa itu di urusan pusaka tangan dengan Esa itu gambar udan emas itu maksudnya tujuannya itu bahwa udan emas itu sifatnya itu untuk kelancaran dan untuk usaha, juga untuk masalah kelancaran rezeki ya. Bukanlah ada pusakanya iso ngerjain, kita harus usaha, kita itu dari semangat dari doa ampu ini ya toh, supaya kita itu bisa cepat terkabul ya. Bahwa pusaka itu kalau doanya itu bagus ya toh, yang jelas itu juga membantu atau mendukung ya toh, secara gaibnya seperti itu, secara gaibnya. Tapi yang jelas bahwa doa-doa ampuh yang bikin dilakukan sini ini bagus. Artinya bagus itu arti-arti yang di dalam gambar-gambar pusaka ini menunjukkan bahwa ini segi untuk kehidupan, supaya Isa itu cita-cita apa yang diinginkan itu bisa terkabul begitu ya. Kalau awalnya pusaka ini bagus sekali ya, bagus ya, dari segi kolosi, dari wilah, dari seloroknya itu ya. Ya memang barang tua ya, barang tua juga istilahnya pusaka ini terawat ya toh. Terawat sangat sebenarnya keutuhan. Kalau soal masalah ketuaan ini wajar ya toh. Lah ini ada seperti apa, nguyang-nguyang, ada seperti kolosi ya, itu kelihatan sekali ya kolosinya ya. Nah itu ya. Oke saudaraku ya, untuk udan emas ini memang banyak keluarnya udan emas ini ya, tapi juga yang aneh-aneh atau itu udan emas tidak harus sama semua, tidak ya toh. Ketuaan atau Isa itu dari segi pamor atau segi garap, nah itu macam-macam, atau dapur ya toh. Ini kebetulan dapurnya dapur Jalak Tilamsari ya, ini ya, untuk ringan, tua sekali ya gitu. Nah ini tuban-tuban sepuh. Oke saudaraku, cukup ya dari ini untuk keterangan mengenai tentang udan emas ya. 1, 2, 3, 4 ya untuk yang keempat ya. Untuk yang keempat ini termasuk ladrang Jogja ya, ladrang Jogja. Oh ya, ukiran Jogja ya, ukiran Jogja ya. Ini ya. Lah, ini utuh sekali ya, utuh sekali. Gak salah ini terusan, maksudnya itu gandarnya sama atasnya itu gandeng terusan. Ganja iras ya, iras. Itu ya. Ya, saudaraku, yang ketiga sudah selesai. Tinggal yang keempat ya, ini yang keempat ya. Ini untuk ladrang Jogja ya. Ladrang Jogja dengan Isa itu gandar ini termasuk terusan ya. Iras ya. Gandar iras ya. Ini kalau bikin pusaka ini rangka ini besar ya. Konjonya gandarnya iras ya. Untuk ladrang Jogja. Jogja itu macam-macam, yang ini nyelendang ya. Nah, namanya anunya itu ya. Apa itu namanya? Godongannya itu ya. Ini antik termasuk ini ya, antik ya. Nah untuk apa itu namanya, ini gagah sekali ya, masih utuh ya, nggak ada yang luka. Kita buka ya. Wah nih saudara ya, ini pusaka ini kita buka ya. Wah ya. Wah, untuk pusaka yang jelas ini pusaka ini tua bener ya, tua sangat tua sekali ya, tua ya. Nah ini sangat tua sekali ya. Untuk dapur termasuk Karno Tinanding ya, Karno Tanding ya, Karno Tanding. Nah itu dapur Karno Tanding ya, pusaka sangat tua sekali ya. Nah untuk ini pusaka ini lihat dari gonjonya ini, gonjo ulung ya, gonjo ulung. Nah, gonjonya ulung ya. Nah, gonjo ulung. Nah, untuk atasnya ini pamornya halus sekali ya. Halus, beras kutah. Pamor beras kutah ya. Nah, kolosi sangat
tua sekali kolosinya. Kolosi sangat tua sekali, termasuk bisa dikatakan atas itu jangkung damar kanginan ya. Pusaka ini untuk atasnya ini termasuk damar murup ya, damar murup atau damar kanginan ya. Itu. Ya. Jadi Karno Tinanding dapurnya. Anehnya di sini ada luk ya, seperti luk 1. Terus atas itu termasuk damar murup luk 3 ya. Itu. Nah, ini pusaka tua ya, era termasuk Singosari ya. Akhir Singosari ke Mojopahit ya. Itu. Nah, pusaka tua, sangat tua sekali ya, dari ujungnya ya, tetapi masih utuh ya. Itu. Nah, untuk pamor yaitu pusaka-pusaka termasuk Singosari ke bawah lah, itu pamornya begini ya, ya seperti gini ya. Nah, untuk gonjonya lebar loh ya, gonjol lebar. Sebenarnya estimasi Karno Tinanding ya, Karno Tinanding termasuk istilahnya bagus sekali untuk keseimbangan secara hidup ya. Orang hidup itu membutuhkan keseimbangan. Maka di sini ada kembang kacang double ya. Kembang kacang namanya hidup membutuhkan keseimbangan. Nah, ini filosofinya seperti ini ya. Yang jelas pusaka ini satu untuk filosofi ya, untuk damarnya, damar kanginan ini ya, damar kanginan ya, damar kanginan ini melambangkan dari kepancaran. Jadi namanya itu kedamaian ya, jadi gitu. Jadi pusaka ini bagus dari segi untuk itu orang-orang yang sifatnya itu untuk menekuni dari segi keagamannya bagus ya, dari segi untuk masa pekerjaan yang melakukan untuk hubungan dari pemerintah juga bagus, yang punya kedudukan penjabatan. Yang jelas untuk kembang kacang melakukan kembang kacang double ini melambangkan dari sadar kewibawaan dan keseimbangan hidup ya, balance. Sampai balance itu maksudnya itu biar kita itu untuk menghadapi kehidupan ini bisa filosofinya bisa tataknya, asalnya tatak ya, untuk menarik segala persoalan begitu ya. Nah, untuk damar murup atau luk 1 itu dari bawah itu melambangkan dari segi kehidupan ya, ya tanpa pantang mundur ya. Nah, itu bagusnya di situ. Jadi untuk tidak merasa lelah atau merasa kecapean ya. Jadi tetap semangat seperti gitu ya. Lambang damar murup itu melambang dari kesinaran murup, terus lambang damar murup itu kan bagus ya, kehidupan juga ya, damar murup ya. Itu untuk kelanggengan ya, keabadian ya, itu supaya untuk kerjaan kita itu supaya Isya itu enggak ya, semua itu ada hubungannya dengan masalah kesemangatan hidup begitu ya. Nah, kesemangatan hidup ya, untuk balance kehidupan ya, untuk Karno Tinanding dengan kewibawaan yang sangat tinggi ya, yang tidak mudah untuk digeser atau tidak mudah itu dijahati orang ya, akan terpental kembali secara filosofi seperti itu ya. Untuk Waskuta itu melambangkan dari Isya itu juga kerejekian ya, Waskuta ya. Ini sepuh banget ini ya, pusaka ini namanya pusaka Singosari akhir ke Mojopahit. Karena apa ini ya, ini. Dan untuk paksinya oval ya, paksinya oval ini ya. Oke saudaraku ya. Nah ini ada apa itu, ada meteor ya yang sangat gelap, itu arkodiotnya ya, yang Isya itu dibulat, di Isya itu di Waskutanya itu gilap ini ya. Jadi setiap sudut, setiap pamor itu ada artinya, gilap bener ya, murup seperti murup gitu ya. Ini ya, itu titipan ya, tiban, pamor tiban itu. Nah itu ya. Nah, untuk pusakanya sangat angker, wingit ya, wingit ya. Lah itu sangat tua sekali ya, arkodiatnya itu
tempel Arkodeat ini melambangkan dari kekuatan pusaka, dari Isya itu kekuatan pusaka dan pusaka bajang alam yang mempunyai dari kekuatan begitu ya. Itu. Jadi kalau pegang pusaka ini sangat pribadi, tidak punya rasa takut begitu ya. Itu. Tadi siapa yang dihadapi akan tegar. Jadi tidak punya rasa Isya itu minder, tidak punya ya. Ini baiknya di sini. Makanya dijulukan dengan namanya Karnanding, apalagi ini era-era Singosari ya yang ke Mojopahit. Karena saya masih akan mengatakan Singosari apa gonjonya ini Singosarian ya toh. Gonjonya tebal sekali lebar ya toh. Ini lebar. Nah, untuk mendekati untuk peralihan ke Mojopahit, Singosari ke Mojopahit. Itu ya. Lebar wulung. Wulung itu menandakan dari segi keunggulannya, tidak mau direndahkan. Ya, itu secara kederajatan ya itu terus yaitu tidak mudah digeser, kekuatan tidak bisa dilengserkan begitu, secara filosofinya seperti itu. Oke ya, untuk mengenai review mengenai tentang 4 pusaka Jonjong Derajat dan Panggang Lili Kinata Mas atau Udan Mas atau Karno Tinanding ya, Singosari akhir Mojopahit, cukup dari sekian ya. Bila ada kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sebagai umat Allah dan sebagai manusia tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan ya. Begitu. Terima kasih saudaraku. Salam budaya, rahayu, rahayu.